warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri Tegais, Pak Madu Swastika SPD. Yang saya hormati komiteri, yaitu Ibu Widya Sasmita SPD. Yang saya hormati rekan-rekan Dewan Guru beserta staf SMP Tegais. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara pelatihan diseminasi penerapan pembelajaran budaya positif. Kedua kalinya selawat beriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad SAW serta para sahabat dan kita pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, untuk mempersingkat waktu di sini saya akan membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, ketiga sambutan dari kepala sekolah, yang keempat penyampaian materi oleh Ibu Widya Sasmita, yang terakhir penutup. Doa nanti akan disampaikan oleh Pak Misrun, misalnya. Baiklah, untuk mengawali atau membuka acara kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu doa. Berdoa kami minta kesediaannya oleh Pak Misrun SPD. Pada Pak Misrun dan persilakan. Terima kasih atas doanya. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada Bapak Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak-Bapak Kepala Sekolah, Ibu narasumber, Bapak Ibu Dewan Guru dan pegawai, alhamdulillah wa syukurillah kita semua dalam keadaan sehat. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir di ruangan ini dalam rangka kegiatan atau bagian dari kegiatan CGP Ibu Widya. Modul keberapa, Bu? Modul 1.4. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi hari ini kegiatan modul 1.4 diseminasi budaya positif. Jadi Pak berharap semua kegiatan ini kita ikuti dengan baik, penuh semangat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ibu Widya nanti sedapat mungkin kita terapkan dalam pembelajaran.
Diseminasi itu merupakan penyebarluasan gagasan, ide yang nanti kita pakai dalam proses pembelajaran. Untuk materi budaya positif ini ada beberapa itu ya. Pertama, konsep disiplin positif. Yang kedua, keyakinan kelas. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Keempat, posisi kontrol. Yang kelima, segitiga restitusi. Jadi kesempatan ini mungkin Ibu Widya membahas yang nomor 1 ini, konsep apa sebelumnya Bu ya? Nah, jadi baru 1 poin, konsep disiplin positif. Ya, jadi ada temuan yang kita jumpai di kelas kurang baik, kita perbaiki sekarang di sini melalui katakanlah pelatihan. Kita diskusikan yang terbaik untuk anak kita, yang terbaik untuk kita sebagai guru, agar di sekolah kita terjadi perubahan yang lebih baik dari yang sudah-sudah. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya ide, punya gagasan, ayo kita bahas, kita sepakati, kemudian kita terapkan pada saat melaksanakan pembelajaran di kelas. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Ibu Widya hari ini dapat kita memahami, dapat kita membuat suatu kesepakatan. Ayo kita terapkan agar sekolah kita lebih baik ke depannya. Jadi pada kesempatan ini nanti akan diberikan kesempatan seluas-luasnya bisa menyampaikan ide atau gagasan, bisa saling bertukar pengalaman tentang gagasan itu, ambil yang terbaik, kita terapkan di sekolah kita. Semoga sekolah kita ke depan lebih baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan kata sambutan, dan semoga kita dapat memahami apa yang disampaikan Bapak Kepala tadi. Baiklah, acara selanjutnya yaitu penyampaian materi oleh Ibu Widya Sasmita SPD. Kepada Ibu Widya, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Terima kasih yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Lais, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Lais, dan Bapak Ibu guru yang saya hormati yang sempat hadir dalam acara kita hari ini, yaitu pembelajaran definisi dalam budaya positif. Disiplin positif yang kita ambil di sini. Dalam konsep inti budaya positif ini ada 8 yang kita bahas. Yang pertama ada perubahan paradigma pembelajaran. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Dan yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. 6, posisi kontrol guru. 7, keyakinan kelas. Dan 8, segitiga restitusi. Sebelum kita masuk ke pembelajaran inti, saya ada speaking sebentar supaya merilekskan suasana dulu, jangan tegang ya. Di sini speakingnya kata kuncinya jangan lupakan orang ketiga. Jangan lupakan orang ketiga. Jika orang pertamanya Bapak Ansori, orang
orang keduanya Pak Menteri, orang ketiganya siapa? Ada yang lain? Jangan lupakan orang ketiga. Yang ngomong pertama Pak Arso, kedua Pak Indra, tiga lagi yang ngomong Pak Indra. Tiga siapa? Bapak Ibu? Oh, Ibu bicara. Saya berarti Ibu Widya. Ibu Widya ya? Kurang tepat. Ada lagi Bu? Pak Ansori. Orang pertama Pak Ansori. Orang kedua Pak Menteri. Yang ketiga siapa? Ibu Widya. Ibu Widya. Orang ketiga Ibu Widya. Kurang tepat. Ada lagi. Tahu. Apa lagi? Ibu? Pak Bu, ada yang bisa memecahkan? Kepala sekolah. Siapa? Jangan lupakan. Ibunya Pak. Jangan lupakan orang ketiga. Materi. Cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertamanya Pak Ansori, orang keduanya Pak Menteri. Orang ketiga siapa? Kalau saat kita gantian, orang pertamanya Ibu Fitri, orang keduanya Ibu Desti, orang ketiganya siapa? Belum belajar lagi, belum belajar lagi. Ibu Fitri yang Ibu Desti. Ketiga siapa? Ansori. Tidak masalah nak Pak Ansori, Pak Misro tidak masalah. Tapi jangan lupakan orang ketiga. Berarti jawabannya orang ketiganya adalah Pak Ansori. Seperti itu. Yang kamu bilang Bu? Tidak. Kan cluenya jangan lupakan orang ketiga. Orang pertama kan Pak Ansori, orang kedua Pak Intri. Jangan lupakan orang ketiga. Orang ketiganya adalah Pak Fitri, Ibu Fitri. Nah, tapi jangan lupakan kata-kata orang ketiganya, penyebutan kata orang. Lawannya tadi Bu. Nah, kan cluenya tadi. Nah, cluenya tadi kan jangan lupakan orang ketiga. Berarti kita sebutkan orang ketiganya itu siapa? Siapapun orang ketiganya, tapi cluenya jangan dilupakan. Orang ketiganya adalah Bu Fitri, Pak Kepala Sekolah, orang ketiganya Bapak Kepala Sekolah. Ya, ada kata-kata orang ketiganya. Orang ketiganya. Ibu bahasa Indonesia Tambah musik atau penawaran kita ya. Kita bisa dilanjutkan ya Bu ya. Itu sekedar yang ini saja. Yang pertama kita bahas di sini adalah perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang baru dalam pendidikan yang bertujuan untuk mengabdikan pandangan pada abad ke-21. Menghadapi pada abad 21 ini kan banyak perubahan ya Bapak Ibu ya. Sekarang sudah menggunakan era digital. Nah, di sini guru harus mengubah budaya pembelajaran sikap dan strateginya. Agaknya kita belajar secara monoton dengan ceramah, dengan tulis, catat buku sampai habis. Nah, di sini diharapkan paradigma baru ini kita mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang berdiferensiasi nanti ke restitusi juga. Nah, di mana profil pelajar Pancasila kita ada 6 ya Bapak Ibu. Yang pertama, beriman kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, bernalar kritis. Nah, jadi dalam perubahan pembelajaran pada era abad ke-21 ini, kita dituntut untuk menjadi pembelajaran yang dalam profil pelajar Pancasila. Pembelajarannya tidak monoton ya seperti dulu-dulu. Nah, lanjut miskonsepsi
diskusi tentang teori kontrol. Sebelum masuk ke teori kontrol, ada miskonsepsi kita itu mengkontrol orang lain, mengatur anak. Anak-anak jangan ribut, anak-anak jangan tidak buat tugas. Nah, kita yang mengontrol dia. Di sini kita ada miskonsepsi tidak mengontrol anak. Yang pertama, ilusi bahwa kita itu mengontrol anak. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Yang kita sebut anak itu bermanfaat, belum tentu Bu, Pak. Tapi apa yang dirasakan anak itu yang menjadi manfaat untuk diri dia sendiri, belum tentu itu bermanfaat. Kata kita baik, belum tentu baik untuk dia. Yang kedua, yang berikutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Oh, kamu tidak masuk kelas, berarti kamu melanggar peraturan. Nah, itu kemungkinan juga makna dari orang dewasa berhak memaksa. Kita memaksa anak itu untuk masuk kelas kita. Mungkin saja dia tidak suka pelajaran kita dengan teori kita di situ, dengan pembelajaran kita, dengan konsep pembelajaran kita yang monoton. Nah, di situ orang dewasa yang guru bapak guru kita itu berhak memaksa. Nah, itu tidak baik. Itu hanya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Oh, kamu salah ya nak ya, baju di dalam, baju dari luar itu salah. Oh, itu berarti hanya ilusi bahwa kritikan itu tidak mampu menguatkan karakter anak. Seperti itu. Lanjut. Ada stimulasi respon dengan kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita bersama. Dari kontrolnya realitas kebutuhan berbeda. Karena menurut kita kebutuhan bersama, pada hakikatnya kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, tidak semua orang melihat gambaran itu berbeda. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita, tidak Pak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Saya bisa mengontrol orang lain? No, tidak. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksakan ada pada satu menunjukkan gagal kolaborasi dan sensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang kalah. Pada teori kontrolnya, model berpikir yang menang kalah. Itu hanya teori kontrolnya itu, Pak. Di sini kita bahas yang selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif ini adalah pendekatan untuk mendisiplinkan anak tanpa menggunakan hukuman atau hadiah reward. Yang kedua, disiplin positif ini adalah cara membentuk sikap mandiri anak. Dan yang ketiga, pendekatan disiplin positif dalam Merdeka Belajar adalah sebuah tawaran metode untuk mengutamakan dialog dengan peserta didik. Jadi kita di sini bukan sekedar kamu salah melanggar peraturan kelas. Oh, tidak bisa begitu Bu. Kita diskusikan dulu dengan disiplin positif ini. Jadi menjadikan sebuah anak itu mandiri dalam bertanggung jawab dalam apa yang dia lakukan. Nanti kita masuk ke contoh kejadian. Yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan. Dalam nilai kebajikan ini harus ada landasan perilaku. Nilai-nilai kebajikan harus dapat berupa keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan keamanan, serta lainnya. Ada nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita itu di dalam kelas menghadapi siswa dengan tujuan mulia untuk mendapatkan tujuan, bukan sekedar tujuan individu, tapi untuk bermanfaat untuk anak, tapi dalam konteks yang lain. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Pada hakikatnya kebutuhan dasar manusia itu sangat penting dalam kehidupan manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dapat dibagi beberapa kategori seperti psikologis, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan harga diri, masih ada banyak lagi. Kebutuhan
itu memiliki, minta diperhatikan, berarti anak itu membutuhkan cinta dan kasih sayang. Ada kebutuhan, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, rasa kasih sayang itu tadi, kekuatan atau power, kesenangan, bertahan hidup, serta kebebasan. Di sini anak-anak kita memiliki 5 kebutuhan ini karena dia di sini membutuhkan kasih sayang, ingin diperhatikan oleh gurunya, terus bertahan hidup. Bertahan hidup di sini kita ambil seperti semaksimal mungkin untuk mendapatkan nilai yang lebih baik. Terus kesenangan, fun, dengan kegiatannya di luar atau kegiatannya berolahraga atau main atau bahkan dia menggunakan gadgetnya dengan keahliannya untuk membuat video membuat kekreativitasannya lainnya. Itu kemudian kekuasaan atau power, menguasai dirinya sendiri, bahwa saya mampu, bahwa saya bisa. Begitu. Lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman. Nah, yang sering kita lakukan kebiasaan, bukan sering dilakukan, tapi kebiasaan saja ya. Mungkin tidak lagi ya Pak Bu ya. Hukuman ini tindakan yang ambil oleh guru atau pihak sekolah bahkan sebagai respon terhadap perilaku siswa atas yang mereka langgar atau aturan yang dia langgar dengan norma yang telah ditetapkan, dengan tujuan utamanya yaitu hukuman ini untuk menghentikan perilaku. Misalnya merokok di sekolah. Merokok di sekolah ini ada peraturan sekolah bahwa tidak boleh merokok. Nah, di sini dihukum. Dengan hukuman ini kepala sekolah ataupun guru ataupun keluarga sekolah menghukum anak ini bahwa ada peraturan bahwa anak-anak SMP itu tidak boleh merokok. Nah, di sini tindakan hukuman ini agak-agaknya di zaman sekarang tidak boleh lagi, tidak ada lagi seperti itu. Tidak diperkenankan lagi adanya hukuman, tapi langsung ke konsekuensi, hasil atau akibat alami dari perilaku siswa yang terjadi tanpa campur tangan guru. Konsekuensinya dalam pendidikan lebih bersifat logis dan terkait langsung dengan tindakan siswa. Siswa berkonsekuensi dengan apa yang digunakan, yang bisa dia tadi memakai rokok, merokok di sekolah seperti itu. Nah, konsekuensinya maaf ya Pak Bu, di lingkungan sekolah kita juga jangan jadi tuntutan mereka. Oh, Bapak Ibu guru aku juga merokok, kenapa aku tidak? Nah, maaf ya Pak Bu. Lanjut, restitusi, upaya untuk memperbaiki kerusakan atau kerugian telah disebabkan perilaku siswa. Restitusi ini berfokus pada pemulihan dan tanggung jawab serta mendorong siswa untuk memperbaiki situasi. Nah, pada restitusi ini nanti ada 3 tahap. Kita tidak, nak kamu salah, seharusnya kamu main-main atau bahkan kita memukul. Nah, seharusnya kita dengan restitusi, dengan tahapan-tahapan restitusi. Nanti ada tahapan-tahapan. Yang berikutnya 5 posisi kontrol. Bapak Ibu di posisi yang mana? Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ya. Ada teman, ada pemantau, ada manajer. Bapak Ibu sudah di fase atau posisi mana? Apakah penghukum? Kalau terlambat Ibu hukum, catat sampai habis. Seperti itu, penghukum. Atau pembuat rasa bersalah. Kira-kira, ya Bu, mengaku saya tidak merasa anak-anak itu merasa bersalah. Teman atau sering kita ngajak ngobrol. Atau pemantau, awas ya, ini tugas tidak dikerjakan, itu pemantau. Manajer, kita sebagai manajer hanya lebih dekat ke pemantau. Kita mengontrol dia, tapi tidak menyakiti perasaan. Itu posisi kita. Posisi Bapak Ibu sekarang di posisi mana? Manajer, bagus, keren Pak. Manajer, yang wajib Bapak ya. Kita sebagai manajer, guru itu sebagai manajer. Contoh perubahan sosial, perubahan posisi kontrol guru. Ya tadi, penghukum, patuhi aturan saya.
ayo bantulah ibu demi kebaikan kita bersama. Ayo ingat tidak bantuan bapak semua ini, atau ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu dengan metode lain. Nah seperti itu, dengan membuat anak itu tidak merasa terzolimi. Berikutnya pemantau, peraturannya apa yang telah kamu lakukan. Pemantau itu agak lebih tegas begitu. Sanksi atau konsekuensi apa yang harus dibuat ini. Dan paling bagus untuk posisi guru itu adalah manajer. Kita sebagai manajer, tapi kita butuh juga sebagai teman. Kita butuh juga sebagai pemantau. Manajer ini apa yang kita yakini, kembali balik ke kesepakatan kelas, misalnya mereka bersalah. Apa yang membuat kamu yakin dengan kegiatan ini? Jika kamu meyakini ini, apa kamu bersedia memperbaikinya? Manajer itu memberikan sebuah pertanyaan untuk anak itu mencari solusi pada dirinya sendiri. Kesalahan itu anaknya membuat solusi dalam kegiatannya, kesalahannya itu. Itu salah satu contoh dari posisi kontrol guru. Nah, sekarang ada posisi kontrol. Di mana posisi kontrol apakah itu? Apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu? Posisi yang mana itu, Pak? Apakah kamu tahu kalimatnya? Apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu? Temankah? Pemantaukah? Manajer kah? Tempat merasa bersalah kah? Yang mana Pak? Yang merasa bersalah. Oke, posisi manakah itu? Kita lihat. Ya, pembuat rasa bersalah. Karena itu tadi, apakah kamu tahu bahwa kamu mengecewakan? Anak itu merasa bersalah dengan kalimat itu. Berikutnya, guru membantu murid memecahkan masalah pribadi mereka. Posisi apakah itu? Oke, keren Pak. Teman, coba kita lihat. Benar, itu adalah posisi kontrol teman. Berikutnya, bantu murid mengatasi masalah dan perilaku, berikan panduan dalam menyelesaikan tugasnya. Posisi manakah itu? Keren Bapak. Manajer, ya benar sekali. Manajer bantu murid untuk mengatasi masalahnya. Nah, itu adalah sedikit contoh posisi kontrol. Sekarang kita lanjut ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada yang tahu Bapak Ibu? Kenapa sih harus keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, bukan peraturan kelas? Oke, kita buat peraturan kelas kan, tidak boleh pakai ini, tidak boleh datang terlambat, tidak boleh. Kalimatnya negatif semua Pak ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dengan anggota kelas. Kalau peraturan itu lebih kayak gurunya saja sih sebenarnya yang mengatur. Aturannya tidak boleh datang terlambat. Biasanya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Fitri, keren sekali jawaban Bu Fitri. Menurut Bu Fitri tadi, kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Karena peraturan kelas itu, keyakinan kelas itu kita buat sama-sama dengan murid. Murid menyepakati bahwa itu baik menurut dia, baik untuk secara logisnya dia. Sedangkan peraturan kelas hanya dibuat oleh gurunya saja, tidak boleh
untuk menulis keyakinan kelas, pembahasannya tentang nilai-nilai positifnya. Jangan tidak menggunakan kalimat tidak boleh terlambat. Itu kalimat-kalimat yang negatif. Berarti yang menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Berarti dengan disiplin. Misalnya piket tepat waktu. Berarti itu menjaga kebersihan. Misalnya menggunakan HP pada posisi belajar atau tidak belajar, main game dan kelas misalnya. Dengan kalimat positifnya menggunakan HP sesuai panduan pembelajaran. Nah, penggantian itu dikumpul, kalimat-kalimat positifnya itu ditempel. Semua anak membuat keyakinan kelas, tempel. Sudah itu baru disortir. Kira-kira ada yang sama, kita lepas sesuai dengan keyakinan yang ada. Nah, sebenarnya keyakinan kelas itu tidak perlu banyak-banyak, tapi disepakati, diyakini bersama. Sampai rumusan poinnya itu dibuat kalimat disepakati bersama oleh kelas itu, bahkan ditandatangani anak-anak. Bahwa mereka bertanggung jawab dengan mereka buat. Lanjut, segitiga restitusi. Nah, banyak terjadi di sekolah-sekolah itu segitiga restitusinya. Dulu juga saya sebelum mengetahui ini sebenarnya hanya mengetahui sebagai menstabilkan identitas, belum menyelesaikan masalahnya itu. Karena segitiga restitusi ini adalah memiliki 3 poin-poin yang perlu diselesaikan. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinannya. Nah, pada proses ini menciptakan kondisi murid yang perbaiki kesalahan sehingga karakternya lebih kuat dan bertanggung jawab. Nah, prosesnya itu 3 tahap tadi: menstabilkan, validasi, dan menanyakan keyakinan kelas. Lanjut. Pada menstabilkan identitas ada beberapa contoh kalimat. Apakah kalian bersedia memperbaiki permasalahan saat ini? Nino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Apa yang kalian bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi? Apakah Nino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan Nino terhadap Tito, terhadap Anto? Seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas. Rasa tanggung jawabnya itu dalam identitasnya. Yang kedua, validasi tindakan. Siapa yang salah seperti ini? Dari tindakan ini bisa mereka berkelahi. Siapa yang bertanggung jawab atas ini? Ya, bisa dilangsung seperti itu. Kita validasi dulu tindakan siapa yang salah. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari yang ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misal dalam kondisi mereka itu lagi ego, berkelahi tadi, boleh mempertahankan diri, rasa benarnya dia, egonya dia merasa kebenaran boleh, tapi harus ditanamkan lagi penambahan sikap yang baru yang lebih positif. Nah, salah satunya dengan validasi tindakan. Berikutnya menanyakan keyakinan kelas. Kita sudah sepakat ada keyakinan kelas, ada dulu. Nah, berarti di sana kesepakatan kelas yang mana yang kalian melanggar? Nah, di sini ada beberapa contoh. Apa yang kita percayai sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Mereka mempunyai kesepakatan masing-masing di dalam kelas. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Mereka sudah memiliki kesepakatan kelas mereka masing-masing. Dan semisal mereka langgar, nah itu adalah salah satu contoh untuk menanyakan keyakinan kelasnya. Nah, di sini ada contoh video dari menanyakan identitas.
menanyakan kesepakatan kelas. Masih ingat di kelas saya ada Dias menggunakan HP di jam pelajaran dan saya mencoba mengatasinya dengan cara Menggunakan HP di jam pelajaran untuk main game, Bu. Validasi tindakan yang salah. Tidak penting, Bu. Seharusnya saya juga fokus belajar. Terus apa yang harus dia lakukan untuk menstabilkan, memulihkan keadaan ini? Saya tenang, Bu. Dan berusaha tidak main game. Dan berusaha tidak main game di setiap jam pelajaran apapun. Tapi di sini ini saya mencoba menyelesaikan masalah pada Dias. Dias menggunakan HP-nya dengan main game di jam pelajaran. Yang pertama saya lakukan identitas dulu. Saya dapat laporan Dias bahwa Dias menggunakan HP di jam pelajaran. Dias menjawab, ya Bu, saya melakukan hal tersebut. Alasannya saya, kenapa kamu melakukan hal itu? Kata Dias, apa namanya, malu, rasanya tuh hilaf. Kemudian ada nggak ini nilai positifnya nak dari saat kita main game di jam pelajaran? Dia merasa bersalah di situ, dituntutnya ini apa namanya itu ketahuan lagi oleh teman-temannya terganggu. Nah di sini saya gunakan segitiga restitusi. Maaf sekali Bapak Ibu karena videonya. Saya validasi tindakan yang salahnya dulu. Dia merasa bersalah bahwa dia tidak akan mengulangi lagi, tapi dengan kalimat positifnya HP-nya digunakan dengan media untuk pembelajaran, bukan media permainan. Kasus kedua, kemarin Jihan dan jadi apakah itu korban temannya? Jihan ketahuan juga memasukkan sampah di dalam laci. Sampah itu dalam laci. Oh ada ini ya, hanya laporan lagi. Ada sampah di laci Jihan. Dia tidak menggunakan, tidak membersihkan, tidak menjaga kebersihan. Nah, kalimat negatifnya kebersihan Jihan terganggu di situ, tidak dapat menjaga kebersihan. Nah sama saya lakukan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah Jihan. Di sini Ibu manggil Jihan karena Ibu dapat laporan Mengidentifikasi identitas. sampah pada selokan meja. Apakah itu benar Jihan? Iya, Bu. Seberapa sering Jihan melakukan hal tersebut? Sering, Bu. Saya minta maaf. Saya tidak akan mengulangi lagi. Melakukan kesalahan itu wajar terjadi ya, tapi alangkah baiknya kita untuk melakukan perubahan kita perbaiki sama-sama ya Nia. Iya, Bu. Jihan, kita ada kesepakatan kelas di Menanyakan kesepakatan kelas. jenis kesepakatan kelas yang mana yang demikian pembahasan saya hari ini mengenai segitiga restitusi. Di sini positif budaya positif, di mana kita memiliki 8 yang kita bahas tadi. Sampai nanti akhir segitiga restitusi yang paling itu masalah restitusi karena Validasi tindakan yang salah. sudah kamu kalau tidak mau minta maaf kamu dipanggil orang tuanya. Padahal kita analisis dulu masalahnya seperti apa. Sudah berarti saja kamu sekolah. Alangkah baiknya harapan saya bisa untuk depannya kita terapkan di sekolah kita untuk budaya positif ini sampai ke disiplin positif pada segitiga restitusi. Terima kasih untuk pembahasan hari ini. Bapak izin jika ada banyak-banyak yang salah, saya mohon maaf. Sama-sama belajar. Kepada Allah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang telah banyak menyampaikan materi, semoga apa yang disampaikan Ibu tadi
lagi mendapat pelajaran bagi kita dan nantinya kita terapkan di sekolah kita, depannya kita lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Widya. Baiklah, acara terakhir yaitu penutup. Untuk penutup, marilah kita sama-sama bacakan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Demikianlah saya selaku pembawa acara. Jika ada kekurangan saya mohon maaf, pada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apa kabar semuanya? Kalau begitu kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu kita buat kesepakatan
Terima kasih. Sekarang kesepakatan kelas kita sepakati dengan membuat tanda tangan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatan dari kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri dari kelas 8. Saya sangat senang bisa membuat kita bertanggung jawab. Saya sangat senang bisa membuat kita disiplin.